Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi di metode numerik pertemuan ke-14, dan hari ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang integrasi numerik. Nah, integrasi numerik atau integral numerik merupakan suatu cara untuk menghitung suatu aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Nah, integral numerik juga biasa disebut dengan kuadratur, yang telah menjadi perhatian para ilmuwan sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, kuadratur sendiri pada prinsipnya merupakan suatu konsep yang sangat mudah, yaitu bagaimana cara kita mengevaluasi integral suatu fungsi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari integrasi numerik. Di sini ada 9, yaitu yang pertama ada trapezoida, ada Simpson, ada Newton-Cotes, ada Rhomberg, Fox-Rhomberg, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 4 poin saja. Yang pertama ada metode trapezoida. Nah, integrasi numerik menggunakan metode trapezoida merupakan suatu proses mencari nilai integral fungsi f(x) dengan batasan tertentu dari x sama dengan x0 ke xn dengan menggunakan suatu persamaan 1.1 untuk kondisi non-equispace, sedangkan untuk persamaan 1.2 untuk kondisi equispace. Pada metode ini, luasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x-nya dibagi menjadi n pada range x sama dengan a, b yang akan dihitung. Nah, metode trapezoida setiap bagiannya dinyatakan sebagai trapesium. Aturan trapezoida sendiri merupakan suatu metode pendekatan integral numerik dengan polinom order 1. Dalam metode ini, kurva yang berbentuk lengkung didekatkan dengan garis lurus sedemikian sehingga bentuk di bawah kurvanya tersebut menjadi seperti trapesium. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama sudah ada kurva, di sini ada tegak lurus, dan ini ada melengkung. Nah, di sini merupakan bentuknya itu seperti trapesium. Selanjutnya di sini ada persamaan tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, persamaan 1.1 ini merupakan persamaan non-equispace, sedangkan untuk persamaan 1.2 dia merupakan equispace. Nah, untuk penghitungannya kita menggunakan algoritma. Yang pertama, definisikan dahulu y sama dengan fx, lalu setelahnya tentukan batas bawahnya atau a dan batas atas atau b. Selanjutnya, tentukan jumlah pembagi atau n, lalu hitung h sama dengan b dikurangi a dibagi dengan n, lalu kita hitung menggunakan rumus seperti berikut ini. Yang kedua ada metode Simpson. Nah, metode Simpson ini merupakan suatu metode pengembangan dari metode integrasi trapezoida. Hanya saja daerah pembaginya itu merupakan trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengah. Dengan kata lain, metode Simpson ini merupakan metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Nah, dalam analisis numerik kaidah Simpson adalah salah satu metode integrasi numerik, yaitu hampiran numerik dari integral tertentu. Oh iya, untuk metode Simpson ini berasal dari matematikawan bernama Thomas Simpson, makanya disebut dengan metode Simpson. Pada tahun 1710 hingga 1761, matematikawan Thomas Simpson berasal dari Inggris. Nah, kaidah Simpson sendiri sudah banyak digunakan, misalnya sudah digunakan oleh arsitektur perkapalan untuk menghitung kapasitas kapal atau sekoci. Nah, selanjutnya metode Simpson dapat diturunkan dengan substitusi fungsi Lagrange order kedua sebagai fx, yaitu di sini ada P0x sama dengan
X min X1 dikali X min X2 dibagi dengan X0 dikurangi X1 dikali X0 dikurangi X2 dikali dengan Fx0 ditambah dengan X min X0 dikali dengan X min X2 dibagi X1 dikurangi X0 X1 kurangi X2 lalu dikali dengan Fx1 ditambah X min X0 dikali X min X1 dibagi dengan X2 dikurangi X0 dikali X2 dikurangi 1 dikali dengan Fx2. Nah, di sini kita ketahui bersama di mana H sama dengan B, A dibagi dengan 2. Lalu untuk X0 nya diisi dengan A, sedangkan X1 nya kita isi dengan A plus H. Untuk X2 nya kita bisa isi dengan A plus 2 kali H. Maka rumusnya seperti berikut ini. Nah, jika RS nya adalah suku yang mengandung error komputasi atau OH pangkat 3, maka untuk rumus integral Simpson nya seperti berikut ini. Nah, yang ketiga ada metode Newton-Cotes. Jadi perhitungan integrasi numerik yang paling umum adalah formula Newton-Cotes. Strategi dari formula ini adalah mengganti yang rumit atau data yang hilang dengan beberapa fungsi aproksimasi yang mudah dengan metode yang umum digunakan dalam menghitung integral numerik adalah Newton-Cotes formula. Nah, batas antara A dan B-nya itu dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil, step size H, sedemikian rupa sehingga notasi integralnya dapat diganti menjadi notasi penjumlahan atau sigma. Nah, metode integrasi Newton-Cotes secara umum merupakan metode integrasi yang dilakukan dengan cara membagi area di bawah kurva suatu fungsi menjadi beberapa panel dengan terlebih dahulu menetapkan batas atas dan batas bawah intervalnya. Rumus Newton-Cotes dapat berguna jika nilai integrasinya pada titik-titik yang berjarak sama itu diberikan. Nah, jika memungkinkan untuk mengubah titik di mana integralnya dievaluasi, maka metode lain seperti kuadratur Gaussian dan kuadratur Clebeshaw-Curtis mungkin lebih cocok. Untuk rumus Newton-Cotes sendiri dengan derajat n berapapun dapat dibuat, tetapi untuk n besar, aturan Newton-Cotes terkadang dapat mengalami bencana atau fenomena Rung, di mana kesalahan itu dapat tumbuh secara eksponensial untuk n besar. Nah, metode seperti kuadratur Gaussian dan kuadratur Clebeshaw-Curtis dengan titik-titik yang berjarak tidak sama atau berkelompok pada titik akhir interval integrasi yang stabil dan jauh lebih akurat dan biasanya lebih disukai daripada menggunakan metode Newton-Cotes. Nah, jika metode ini tuh tidak dapat digunakan karena integralnya hanya diberikan pada grid yang tetap, maka fenomena Rung dapat dihindari dengan menggunakan aturan komposit. Jadi, rumus Newton-Cotes dalam analisis numerik juga disebut dengan aturan kuadratur Newton-Cotes atau hanya aturan Newton-Cotes, jadi tidak memakai kuadratur ya. Lalu, untuk rumus Newton-Cotes sendiri merupakan sekelompok rumus untuk integrasi numerik berdasarkan evaluasi integran pada titik-titik yang berjarak sama. Mereka itu dinamai Isaac Newton dan Roger Cotes. Jadi untuk metode Newton-Cotes ada dua. Yang pertama ada metode closed loop dan yang kedua ada metode open loop. Nah, di sini perbedaannya antara metode closed loop dan open loop di sini ada. Untuk yang closed loop sendiri n+1, lalu sedangkan yang di open loop dia hanya n, menghitung n saja. Untuk closed loop di sini AI, Fxi, sedangkan untuk yang open loop di sini ada Bi, Fxi, di mana fungsi fx-nya adalah fungsi yang diintegralkan. Tapi untuk memperoleh rumus integral numerik dapat diganti dengan fungsi interpolasi seperti Dirac-Taylor, Newton-Forward, Lagrange, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk aturan Newton-Cotes supaya akurat,
ukuran langkahannya itu harus kecil, yang berarti interval integrasi atau AB-nya itu harus kecil. Baik, selanjutnya yang terakhir ada metode Romberg. Jadi metode Romberg ini merupakan metode perhitungan yang didasarkan trapezoidal rule dan error calculation, sehingga dapat menghasilkan nilai integral dengan tingkat presisi yang tinggi. Metode integral Romberg ini didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Nah, untuk metode Romberg sendiri ditemukan oleh Romberg pada tahun 1955, dan metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasi integral tertentu dengan menerapkan ekstrapolasi Richardson yang berulang kali dilakukan pada aturan trapesium atau aturan persegi panjang. Jadi perkiraan menghasilkannya itu array segitiga. Nah, untuk metode Romberg sendiri merupakan rumus Newton-Cotes. Nah, metode ini mengevaluasi integran pada titik-titik yang berjarak sama, sehingga integrannya itu harus memiliki suatu turunan yang kontinu, meskipun hasilnya yang cukup baik dapat diperoleh jika hanya ada sedikit turunan. Dan jika memungkinkan untuk mengevaluasi integran pada titik-titik yang berjarak tidak sama, maka metode lain seperti kuadratur Gaussian, kuadratur Crenshaw-Curtis umumnya itu lebih akurat. Maka metode ini tuh dinamakan oleh Werner Romberg pada tahun 1909 hingga 2003 dan menerbitkan metode tersebut pada tahun 1955. Sebenarnya ekstrapolasi dari Romberg sendiri memperluas aturan Boole dengan cara yang sangat sedikit, memodifikasi bobot menjadi rasio yang serupa dalam aturan Boole. Sebaliknya untuk metode Newton-Cotes lebih lanjut menghasilkan bobot yang semakin berbeda, yang akhirnya itu mengarah pada suatu bobot yang positif dan negatifnya itu yang besar. Hal ini menunjukkan seberapa besar interpolasi derajat polinomial menggunakan metode Newton-Cotes itu gagal menjadi konvergen untuk beberapa integral, sedangkan jika menggunakan integrasi Romberg sendiri itu bisa lebih stabil. Nah, biasanya untuk metode Romberg itu ada di dalam bahasa pemrograman C ya, atau teman-teman bisa memakainya itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Selanjutnya, untuk menghitung menggunakan metode Romberg sendiri, yang pertama kita cari dulu nilai A0, A2, lalu AK berdasarkan N-nya, di mana N-nya itu 2K-nya sama dengan jumlah iterasi, di mana K ada 0 sampai 6. Lalu setelah itu kita tentukan dulu nilai tampil iterasinya itu di mana. Setelah itu kita akan mencari nilai BK berdasarkan nilai AK dengan rumus seperti berikut ini. BK sama dengan AK ditambah AK min AK min 1 dibagi dengan 2 kuadrat min 1. Setelah itu kita tentukan nilai CK berdasarkan nilai BK. Dan seterusnya, di sini yang terakhir kita akan menentukan nilai GK berdasarkan nilai DFK dengan rumus seperti berikut ini. GK sama dengan FK ditambah dengan FK min 1 dibagi 2 kali 12 min 1. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.